Orang bilang, lupakanlah apa yang sudah terjadi. Lalu, sambutlah hari esok yang lebih berarti. Tapi, saya percaya, apa yang terjadi bukanlah untuk dilupakan, tetapi untuk direnungkan. Agar, jika terjadi kembali di masa depan, kita mampu merespon kejadian itu dengan lebih baik. Smart Viewer, bersama saya Bagus Sigit dalam Renungan Inspirasi hari ini. Jika renungan ini bermanfaat, mohon bantu like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng agar saya bisa terus mengembangkan channel ini. Selamat mengikuti. Lupa bercanda. Smart Viewer, saya bersyukur dianugerahi hobi suka melucu. Saya tegaskan, saya sebetulnya tidak lucu, cuma mudah untuk melucu. Dari sisi tampang, saya lebih tepat disebut sebagai wajah pemurung. Karena hobi melucu inilah, sebagian kalangan menyebut saya sebagai pelawak. Sebutan yang sebenarnya mendatangkan banyak beban. Tidak setiap pemberian Tuhan itu selalu mudah. Karena kadangkala malah mendatangkan kesulitan. Teman saya yang bertubuh jangkung justru selalu menjadi orang suruhan di setiap kesempatan ketika tinggi badan sedang menjadi hambatan. Diminta mengambilkan ini, menyantolkan itu, atau menjangkaukan sesuatu. Karena dianggap gampang mencari uang, maka kepadanya orang cenderung berhutang dan minta sumbangan. Karena berwajah rupawan, seseorang menjadi mudah tergoda dan rawan perselingkuhan. Karena dianggap lucu, setiap saat saya selalu diminta untuk menghibur orang-orang. Permintaan secara terus terang sebetulnya tidak ada. Tetapi permintaan diam-diam itulah yang terus saja berdatangan. Sejak masih di bangku sekolah, saya sudah sering ditanggap di berbagai forum diskusi kecil-kecilan. Apa karena saya pintar? Tentu tidak. Lawong nilai saya itu di sekolah cuma cukup untuk lulus, itu pun lulus pas-pasan. Undangan itu pasti datang karena saya dianggap sebagai orang lucu itu. Tetapi sekali lagi, anggapan itu sebenarnya keliru. Karena jika boleh, mestinya saya memilih untuk tidak melucu. Jika di dekat saya ada orang lucu, saya akan dengan gembira berada di dekatnya. Meletakkan peran ini dan langsung nebeng tertawa. Jauh nian beda antara pihak yang tinggal tertawa dan pihak yang harus membuat tawa. Menjadi sekedar yang tertawa, seperti orang kelaparan yang disodorkan kepadanya makanan kesukaan. Tetapi, bagi pembuat tawa, seperti koki, yang betapapun enak masakannya, ia telah lebih dahulu mual dengan pengap asap dapurnya. Jadi, jika boleh memilih, kedudukan sebagai pihak yang sekedar tertawa pasti lebih menyenangkan. Tetapi, hidup memang tidak boleh hanya memilih apa yang kita senangi saja. Karena, terus nanti siapa yang harus mengerjakan soal-soal yang tidak kita senangi? Tetapi, amat dibutuhkan dalam kehidupan. Seperti kerja bakti dan jaga malam adalah soal yang saya tidak sukai. Tetapi, ia dibutuhkan oleh kampung saya. Menunggu adalah pekerjaan yang menjengkelkan, apalagi menunggu untuk disuntik misalnya. Tetapi semua itu dibutuhkan bagi kesehatan. Melucu memang melelahkan, tetapi ia dibutuhkan untuk kegembiraan. Setidaknya bagi murid-murid bela diri saya. Karena pernah suatu hari saya menuruti kelelahan ini dan sama sekali tidak melucu seharian. Dojang atau dojo saya jadi terasa sunyi. Para murid menganggap pelatihnya sedang susah, para asisten mengira saya sedang marah, padahal sungguh tidak ada apa-apa. Hanya ingin istirahat sejenak saja. Tetapi dunia di dojang atau dojo saya seperti berhenti berputar hanya karena saya menghentikan salah satu kebiasaan. Dojang atau dojo jadi kehilangan separuh kegembiraannya. Murid berlatih sambil terdiam, mereka biasanya berlatih sambil bergembira, kini berlatih sambil membisu. Mereka sesungguhnya tidak sedang berlatih,
tapi sedang membolak-balik buku memori di pikirannya. Teriakan semangat juga lupa dikumandangkan. Seisi dojang atau dojo sepi senyap, karena semua sedang sibuk dengan kemurungannya sendiri-sendiri. Cuma karena sebuah fungsi lupa dijalankan. Pada saat itulah saya menyadari bahwa melucu adalah tugas. Dan ketika tugas itu kembali saya jalankan dengan cara yang sederhana, misalnya cuma dengan menyeletuk kecil saja, seisi dojang atau dojo menemukan kembali kegembiraannya yang hilang. Kini saya sadar bahwa setiap kelebihan yang diberikan oleh Tuhan memang memiliki tanggung jawab moral untuk diemban. Tetapi jika kita kurang jeli memaknainya, maka kelebihan itu berubah cita rasanya dari anugerah menjadi kutukan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan atas kelebihan yang sudah Engkau berikan ini. Maafkan saya yang sempat merasa kemudahan ini sebagai beban. Saya Bagus Sigit, semoga bisa menginspirasi. Terima kasih.